Eni Lestari, TKW Kediri pembela buruh migran sedunia, Liputan 6.com. Malang, seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Kediri, Jawa Timur, bakal berpidato saat pembukaan KTT ke-71 PBB di New York, Amerika Serikat, pada 19 September 2016. Eni Lestari namanya. Eni selama ini aktif di berbagai organisasi buruh migran sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua International Migrants alias IMA. Saat ini, ia juga menjadi Koordinator Persatuan Buruh Migran Indonesia (BMI) Tolak Overcharging, Pilar, Juru Bicara Asian Migrants Coordinating Body (AMCB), sebuah aliansi organisasi buruh migran dari Nepal, Sri Lanka, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Eni Lestari telah 15 tahun menjadi buruh migran. Jalan panjang dilalui anak sulung dari 3 bersaudara ini. Ia harus menanggalkan mimpi menempuh perguruan tinggi akibat krisis moneter pada 1997. Kala usaha kedua orang tuanya yang berjualan di pasar tradisional Kediri ambruk diterpa badai ekonomi. Saat itu saya baru lulus sekolah menengah atas, SMA. Situasi ekonomi keluarga saat itu berat. Saya diantara ingin lanjut kuliah atau cari kerja, ujar Eni. Selama 2 tahun, dia mencari informasi kuliah murah yang mengajarkan keterampilan penuh agar lulus bisa langsung bekerja. Namun karena biaya mahal ditambah 2 adiknya masih kecil, Eni memutuskan mengubur impiannya untuk kuliah. Pada 1999, seorang kawan datang menawari bekerja ke Hong Kong dengan iming-iming gaji rp 2 juta. Orang tuanya melepas keberangkatannya dengan berat hati, ditipu. Sebelum ke Hong Kong, Eni tinggal selama 5 bulan di tempat penampungan milik sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, PJTKI, di Surabaya. Selama di penampungan itu pula, ia dan puluhan calon buruh migran lainnya mendapat pelatihan bahasa dan keterampilan sebagai pekerja rumah tangga. Ironisnya, pelatihan bahasa hanya diajari oleh mantan buruh migran, tanpa tahu struktur bahasa yang benar. Selama di penampungan itu pula, tak ada bekal pengetahuan tentang sosial dan budaya masyarakat di negara tujuan bekerja. Perbedaan budaya yang tak dipahami ini juga menjadi persoalan serius dampaknya. Apa yang diajarkan di penampungan itu banyak tak berguna. Praktis apa yang dilatih di penampungan hanya berguna sekitar 20% saja. Soal hak dan kewajiban kami juga tak dijelaskan. Kontrak kerja dalam bahasa asing diberikan beberapa saat sebelum kami berangkat, papar Eni. Tiba di rumah majikan tempatnya bekerja, paspor langsung disita. Pada 3 bulan pertama, tak sepeser pun uang gaji diterima. Baru pada bulan keempat ia menerima gaji. Itu pun hanya 50% dari yang dijanjikan. Alasannya, untuk mengganti biaya agen mengurus buruh migran masuk ke negara tujuan. Saya ini juga korban underpay, dan banyak praktik seperti itu terjadi. Di tempat kerja tapi beri hari libur, tak boleh komunikasi dengan orang lain. Semua kondisi tak layak, itu membuat saya tak betah. Pada bulan ke-7 bekerja, sekitar awal 2000-an, Eni berhasil kabur dan meminta pertolongan pada sebuah shelter buruh migran, yakni Mission from Migrant Worker. Di lembaga ini, ia mendapat penjelasan tentang berbagai aturan ketenagakerjaan dan aturan hukum yang berlaku. Di situ saya baru tahu kalau sudah tertipu mentah-mentah oleh agen pengirim dan majikan tempat saya bekerja, kata Eni.